Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu pertanyaan investasi yang cukup mendasar ya. Bagaimana sih caranya seorang investor yang katakanlah mau main aman atau kalau istilah Benjamin Graham itu investor bertahan memilih saham. Kita akan rujuk langsung ke sumbernya bab 14 dari buku legendaris The Intelligent Investor. Betul. Dan penting digarisbawahi ya, investor bertahan ala Graham ini merujuk ke Anda yang memang prioritas utamanya itu keamanan modal plus ketenangan pikiran. Jadi bukan buat yang cari untung cepat atau spekulasi gitu. Ini lebih ke investor pasif yang pengen hasil memuaskan tapi tanpa harus, mantengin pasar tiap hari. Fokusnya itu safety dan freedom from concern. Sip, jelas ya definisinya. Nah, jadi misi kita kali ini nih, membongkar resepnya Graham. Kelihatannya sih sederhana, tapi ini fondasi yang kuat banget loh untuk bangun portofolio saham yang aman. Khususnya buat Anda yang mungkin nggak punya banyak waktu atau background finansial yang mendalam gitu ya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Intinya gini, pendekatan Graham buat investor bertahan ini agak unik ya. Fokusnya itu bukan nyari saham pemenang besar berikutnya. Karena ya, jujur aja, itu susah dan risikonya tinggi kan? Graham justru lebih fokus ke gimana caranya menghindari saham pecundang. Dan ini nih yang paling penting, jangan sampai Anda bayar kemahalan. Itu langkah awal banget buat melindungi modal Anda. Wah, ini langsung nyambung ke filosofi intinya Graham ya. Soal ngelihat saham itu sebagai kepemilikan bisnis beneran. Bukan cuma, kode tiker di layar gitu. Dan tentu saja, konsep andalannya, margin of safety. Gimana tuh kaitannya sama cara pilih saham buat investor bertahan? Erat banget. Kerangka Graham ini dirancang untuk menanamkan disiplin. Tujuannya yaitu tadi, meminimalkan risiko bikin kesalahan fatal yang bisa ngabisin modal Anda. Dengan beli bisnis yang bagus, di harga yang ngasih Anda batas keamanan, maksudnya harga belinya jauh di bawah nilai intrinsiknya, Anda jadi punya bantalan gitu. Bantalan buat ngadepin ketidakpastian atau kalau analisis kita meleset dikit. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita ke detailnya nih. Graham kan ngasih semacam daftar periksa ya, praktis gitu. Ada kriteria-kriteria spesifik. Bisa kita kelompokkan jadi dua, kualitas perusahaan sama harga beli. Kita mulai dari kualitas dulu kali ya. Ada 4 poin utama nih. Kriteria pertama, ukuran perusahaan yang memadai. Graham bilang perusahaannya harus besar, terkemuka, dan didanai secara konservatif. Ini kedengarannya agak kualitatif ya. Ya, di permukaan kayak gitu. Tapi sebenarnya Graham ngasih panduan kuantitatif juga, walau di bab lain, tapi relevan di sini. Contohnya nih, buat perusahaan industri, dia saranin modal saham biasa itu minimal setengah dari total kapitalisasi. Kalau utilitas, minimal 30%. Kenapa ukuran ini penting buat bertahan? Ya, umumnya perusahaan gede itu lebih tahan banting lah ya, punya sumber daya lebih banyak, bisnisnya lebih nyebar, jadi lebih kuat kalau ekonomi lagi goyang, lebih stabil gitu. Oke, make sense. Ukuran bawa stabilitas ya. Lanjut, kriteria kualitas kedua, kondisi keuangan yang cukup kuat. Ini pasti nyambung sama ukuran tadi. Seberapa kuat nih maksudnya Graham? Benar, ini memperkuat ide stabilitas tadi. Kalau kita ngacu ke kriteria buat investor enterprising, tapi logikanya defensif banget, aset lancar itu minimal 1,5 kali liabilitas lancar. Ini nunjukin likuiditasnya sehat. Terus yang lebih penting lagi, Graham itu waspada banget sama utang. Buat industri, dia saranin total utang jangan lebih dari 110% modal kerja bersih. Intinya sih, hindari perusahaan yang kebanyakan ngutang. Soalnya kalau bisnis lagi seret, utang gede bisa jadi masalah besar. Oke. Nah, kriteria ketiga ini nih yang rasanya, wah, menantang banget. Stabilitas laba. Graham minta perusahaan nggak boleh rugi sekalipun dalam 10 tahun terakhir. Waduh, ini pasti nyaring banyak banget perusahaan ya. Termasuk yang mungkin lagi turnaround atau lagi ngebut pertumbuhannya. Ya jelas, ini filter super ketat. Dan Graham sadar kok ini bakal nyingkirin banyak jenis perusahaan. Tapi ingat, ini kan buat investor bertahan. Prioritasnya itu konsistensi, prediktabilitas. Perusahaan yang bisa cetak laba terus-terusan selama 10 tahun, ngelewatin berbagai siklus ekonomi, itu nunjukin model bisnis sama manajemennya kuat banget. Ini benteng pertahanan biar nggak rugi, gitu. Dan yang keempat soal kualitas. Riwayat dividen. Harus ada pembayaran dividen tanpa putus, minimal 20 tahun terakhir. Kenapa sih rekam jejak dividen sepanjang itu jadi penting banget buat investor bertahan?
Bukannya laba ditahan buat investasi lagi bisa lebih untung? Nah, buat Graham, dividen yang konsisten selama 2 dekade itu bukan cuma soal balikin duit ke pemegang saham ya. Itu tuh bukti paling nyata kalau perusahaannya sehat secara finansial dalam jangka panjang dan manajemennya disiplin. Perusahaan nggak cuma laporin laba di atas kertas, tapi beneran ngasilin duit kas bebas yang cukup buat dibagiin. Ini nunjukin bisnisnya udah matang, untungnya stabil, dan manajemen mau berbagi sama pemiliknya, yaitu Anda. Sinyal kepercayaan diri yang kuat lah. Oke, 4 pilar kualitasnya jelas. Ukuran besar, keuangan kuat, laba stabil 10 tahun, dividen konsisten 20 tahun. Ini aja udah nyaring pasar banget ya. Tapi Graham nggak berhenti di situ. Setelah nemu perusahaan bagus, dia keras banget soal harga belinya. Ada 2 batasan harga spesifik. Nah, ini bagian yang seringkali paling susah diterima pasar zaman sekarang ya. Betul sekali. Kualitas bagus, kalau dibeli kemahalan, ya tetap aja jadi investasi jelek kan? Disinilah margin of safety dari sisi harga itu main perannya. Kriteria kelima ini soal rasio harga terhadap laba, atau PE ratio yang moderat. Dan batasannya spesifik banget. Harga saham nggak boleh lebih dari 15 kali rata-rata laba 3 tahun terakhir. Mengingat sekarang banyak saham bagus, PE-nya jauh di atas 15. Gimana kita memahami logika angka ini? Angka 15 kali ini bukan angka keramat sih, tapi semacam patokan, biar kita nggak bayar kemahalan buat kemampuan cetak laba perusahaan. Graham bahkan lebih jauh lagi. Dia saranin earnings yield itu kebalikannya PE. Jadi laba dibagi harga, dari portofolio Anda itu minimal samalah kayak imbal hasil obligasi korporasi bagus saat itu. Misalnya nih, kalau yield obligasi AA 7,5%, berarti PE maksimalnya ya sekitar 13,3 kali. Ini mekanisme disiplin buat maksa investor beli laba dengan harga murah. Jadi langsung ada bantalan keamanan gitu, kalau ekspektasi pasar terlalu tinggi atau labanya turun. Oke, PE dibatasi. Terus pembatasan harga kedua itu soal rasio harga terhadap nilai buku atau PBV yang juga moderat. Graham bilang harga saham sebaiknya nggak lebih dari 1,5 kali nilai buku aset bersih terakhir. Wah, ini kedengeran jadul banget ya dibanding pasar sekarang yang seringnya fokus ke potensi masa depan daripada aset di neraca. Kenapa ini penting? Ini balik lagi ke filosofi dasarnya Graham. Anda itu beli bagian dari bisnis real yang punya aset nyata. Dengan membatasi harga relatif terhadap nilai buku, ada lapisan keamanan tambahan lagi. Ini mastiin Anda nggak cuma taruhan di potensi masa depan yang belum pasti, yang sering kelihatan di PE tinggi, tapi juga dapat perlindungan dari nilai aset perusahaan yang udah ada. Kombinasi PE rendah dan PBV rendah barengan, itu memperkuat margin of safety Anda banget. Beli laba murah, plus beli aset dengan harga wajar. Jadi kita punya 6 kriteria utama ya. 4 soal kualitas bisnis, ukuran, keuangan, laba stabil, dividen, dan 2 soal harga beli, PE 15, PBV 1,5. Pertanyaan selanjutnya nih, emang ada banyak saham di luar sana yang beneran lolos semua syarat ketat ini? Graham pernah ngetes ini kan? Bener! Dan hasilnya itu, wah, bikin melek mata. Di tabel 14.2 bukunya, Graham nerapin kriterianya dia. Nambahin satu lagi, soal pertumbuhan laba minimal sepertiga dalam 10 tahun buat analisis ini, ke 30 saham blue chip di Dow Jones Industrial Average DJIA pas akhir 1970. Hasilnya, dari 30 perusahaan industri top AS waktu itu, cuma 5 yang lolos semua kriteria. Ah, cuma 5 dari 30? Sedikit banget itu. Saham apa aja tuh? Kelimanya itu American Can, AT&T, Anaconda Swift, sama Woolworth. Ini benar-benar nunjukin betapa konservatif dan selektifnya pendekatan defensif ini. Tujuan Graham kan bukan bikin daftar belanjaan panjang, tapi nemuin sedikit perusahaan yang benar-benar ngasih kombinasi kualitas super plus harga yang sangat aman. Graham sendiri ngira-ngira paling cuma ada 100-an saham di seluruh bursa AS waktu itu yang masuk standar ini. Wow, itu benar-benar menempatkan kata bertahan dalam konteks yang beda ya. Kalau sesusah itu nyari saham industri yang lolos, apa investor bertahan jadi buntu dong? Graham kayaknya nawarin jalur lain ya, yaitu saham utilitas publik. Kenapa sektor ini dianggap solusi atau setidaknya alternatif yang lebih gampang waktu itu? Iya, di era Graham nulis, saham utilitas listrik, gas, telepon, itu cenderung lebih gampang memenuhi kriteria defensifnya. Alasannya struktural sih. Perusahaan utilitas kan seringnya monopoli yang diregulasi pemerintah.
Permintaan layanannya cenderung stabil, tumbuh ngikutin populasi sama ekonomi. Jadi labanya lebih bisa ditebak. Regulasi, walau kadang batasin untung gede banget, tujuannya juga mastiin mereka dapat untung yang wajar buat narik modal. Jadi finansialnya stabil. Plus, secara historis mereka bayar dividennya oke. Jadi, lingkungan bisnis yang diregulasi itu semacam ngasih jaring pengaman alami gitu ya, yang sejalan sama filosofi defensif. Bisa dibilang gitu. Kombinasi antara pertumbuhan yang moderat tapi stabil, laba yang bisa ditebak, layanan yang dibutuhin semua orang, dan valuasi harga yang seringnya lebih masuk akal dibanding sektor industri yang lebih wah atau naik turun, bikin saham utilitas jadi tempat berburu yang lebih subur buat investor bertahan zaman itu. Oke, jadi kita punya kriteria super ketat buat kualitas dan harga. Terus ada alternatif di sektor utilitas, setidaknya zaman dulu ya. Tapi nih, walau udah pakai filter seketat itu, Graham masih aja nekenin pentingnya diversifikasi. Kenapa kita masih perlu nyebar risiko kalau milihnya aja udah selektif banget? Nah, ini poin krusial banget. Graham melihat diversifikasi itu kayak saudara kembarnya margin of safety. Secanggih apapun analisis Anda, seketat apapun kriterianya, pasti selalu ada unsur ketidakpastian, risiko yang nggak bisa ditebak dalam satu saham. Mungkin ada masalah internal perusahaan, perubahan aturan, atau disrupsi teknologi yang nggak diduga-duga. Jadi diversifikasi bukan cuma buat yang males analisis ya, tapi bahkan buat yang udah hati-hati banget pun tetap perlu. Graham nyaranin antara 10-30 saham yang masing-masing lolos kriteria defensif. Anda jadi ngurangin banget dampak negatif kalau satu atau dua pilihan Anda ternyata salah atau apes gitu. Graham pakai analogi main roulette. Kalau peluang menangnya sedikit nguntungin Anda, karena ada margin of safety di tiap taruhan saham, maka nyebar taruhan ke banyak nomor itu ningkatin kepastian hasil akhirnya positif. Diversifikasi itu pelindung dari sial dan keterbatasan analisis kita sendiri. Oke, coba kita rangkum ya intinya. Strategi Graham buat Anda, investor bertahan, itu intinya soal disiplin, sabar, dan fokus jaga modal. Cari perusahaan gede, finansialnya kuat, punya rekam jejak untung dan bagi dividen yang panjang dan nggak putus-putus. Dan yang paling penting, beli cuma pas harganya ngasih margin of safety yang jelas, baik dari sisi laba, PR rendah, maupun aset, PBV rendah. Ini bukan jalan pintas jadi kaya raya ya, tapi pendekatan rasional yang teruji waktu buat bangun kekayaan pelan-pelan tapi aman. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Mungkin ada satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Kriteria kuantitatif spesifik Graham, PE di bawah 15, PBV di bawah 1,5, itu mungkin rasanya ketat banget ya di pasar sekarang. Banyak loh perusahaan hebat yang valuasinya jauh lebih tinggi. Nemuin saham yang lolos persis angka itu mungkin jauh lebih susah sekarang. Bener juga, nerapin aturan tahun 70-an plek ketiplah mungkin malah bikin kita kehilangan banyak peluang bagus zaman sekarang. Justru itu, muncul pertanyaan reflektif yang penting buat Anda. Apa nilai abadi dari ajaran Graham itu ada di kepatuhan buta sama angka spesifik dari setengah abad lalu? Atau, apakah nilainya ada di prinsip fundamental di baliknya? Prinsip buat selalu nuntut margin of safety. Prinsip buat nolak bayar kemahalan cuma karena pasar lagi heboh. Prinsip buat mentingin kualitas bisnis yang terbukti dan stabilitas finansial di atas janji pertumbuhan yang belum pasti. Jadi tantangannya bukan sekedar niru ya, tapi adaptasi. Gimana caranya Anda bisa nerapin semangat pendekatan defensif Graham, fokus keamanan, penilaian rasional, kualitas bisnis, dalam konteks pasar yang dinamis sekarang, tanpa ngorbanin inti perlindungan modalnya? Persis. Gimana Anda bisa memanjamahkan kebijaksanaan Graham soal nyari nilai dan keamanan itu ke keputusan investasi Anda hari ini, di tengah lanskap pasar yang terus berubah? Itu pertanyaan kunci yang kayaknya layak banget Anda eksplorasi lebih lanjut dalam perjalanan investasi Anda. Pertanyaan penutup yang relevan banget. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita soal bab 14 dari The Intelligent Investor. Semoga wawasan dari Benjamin Graham ini ngasih perspektif berharga dan memicu pemikiran kritis dalam strategi investasi Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.